Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang materi simulasi digital kelas 10 jenjang SMK yang disusun oleh Lili SPD. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas sekarang ini adalah: 1. Menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Kemudian, mengoperasikan perangkat lunak mengolah angka. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar: yang pertama, menjelaskan logika dan operasi perhitungan data dengan baik. 2. Menjelaskan urutan kerja perangkat lunak pengolah angka dengan cermat. 3. Menggunakan formula dan pemrosesan data dengan benar. 4. Menampilkan data dalam bentuk grafis sesuai dengan prosedur secara tepat. Sebelum kita mempelajari perangkat lunak pengolah angka, kita akan masuk dulu indikator yang pertama, yaitu menjelaskan urutan kerja operator matematika. Operasi hitung rumus fungsi pada Microsoft Excel. Operator matematika, di mana operator matematika ini dalam bahasa pemrograman, operator matematika dapat diartikan sebagai simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap nilai data. Operator dalam bahasa pemrograman dapat berupa karakter ataupun berupa kata khusus yang melambangkan satu operasi tertentu, di mana operator matematika ini dikenal dengan operator aritmatika. Operator matematika yaitu operator yang digunakan untuk operasi matematis terhadap suatu nilai data. Ada beberapa operator aritmatika yang dapat digunakan dalam pemrograman, antara lain: 1. Tombol tambah, biasanya disebut dengan tanda plus dengan fungsinya sebagai penjumlahan. Kemudian tombol kurang atau dikenal dengan tanda minus yang fungsinya yaitu untuk pengurangan. Kemudian tombol bintang atau yang dikenal dengan tanda asteris atau fungsinya gunanya untuk perkalian. Kemudian tanda slash atau tanda solidus yang dikenal fungsinya sebagai pembagian. Kemudian tombol tanda V terbalik atau tanda circumflex accent yang digunakan untuk perpangkatan. Operator matematika dalam rumus Excel. 1. Setiap penulisan rumus Excel harus diawali dengan tanda buka kurung sama dengan tutup kurung, atau bisa juga dengan tanda buka kurung plus tutup kurung. 2. Penggunaan tanda baca pemisah antar syarat harus memperhatikan setting pengaturan bahasa pada kontrol panel Anda. Apabila setting bahasa Indonesia, maka menggunakan tanda titik koma, sedangkan apabila settingnya adalah English atau United States, maka menggunakan tanda koma. Di sini maksudnya, apabila kita menuliskan rumus dengan menggunakan tanda pemisah, maka kita lihat dulu pengaturan di laptop atau komputer kita. Apakah kita memakai bahasa Indonesia atau kita memakai bahasa Inggris. Kalau kita memakai bahasa Indonesia, berarti tanda koma kita pakai titik koma. Kalau kita memakai bahasa Inggris, berarti pemisahnya kita pakai tanda koma. Berikut adalah operator matematika yang digunakan dalam penulisan rumus dalam Excel.
Yang satu operator tutup kurung dan buka kurung, di mana mengelompokkan berdasarkan tingkat perhitungan operasi matematik. Contohnya tutup kurung 5 dikali 50 buka kurung slash tutup kurung 5 ditambah 5 buka kurung sama dengan 25. Kemudian tanda perkalian atau tanda bintang dapat dilihat di contohnya, itu sama dengan 5 bintang 25 sama dengan 125. Berarti artinya 5 kali 25 sama dengan 125. Kemudian slash atau pembagian biasanya contohnya dengan rumus sama dengan 100 slash 25 sama dengan 4. Artinya di situ 100 dibagi 25 sama dengan 4. Kemudian pengurangan atau dikenal dengan minus atau dikenal dengan tanda kurang. Contoh rumusnya sama dengan 100 dikurang 25 sama dengan 75. Kemudian penambahan atau dikenal dengan tanda plus atau tambah, di mana contoh rumusnya yaitu 100 ditambah 25 sama dengan 125. Kemudian ada rumus lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, besar atau sama dengan, tidak sama dengan. Itu merupakan rumus kondisi, di mana kita memasukkan rumus tersebut jika yang kita hitung itu berdasarkan kondisi yang ditentukan oleh suatu rumus. Biasanya akan digabungkan dengan kata-kata if. Kemudian tanda angka 8 menggabungkan 2 atau lebih data, teks atau formula atau yang berfungsi sebagai dan. Contohnya dapat kita lihat yaitu dari data tipe karakter ditambahkan dengan tipe karakter, maka sama dengan, kalau data tipe karakter berarti kita memakai tanda kutip. Jadi sama dengan tanda kutip gun di tanda kutip lagi, kemudian dan diberi tanda kutip lagi, baru dibuat esa tanda kutip lagi. Sedangkan operator persen biasanya kita menggunakan operator persen biasa yang seperti kita gunakan sehari-hari. Contohnya sama dengan 100 bintang 25% sama dengan 25. Di situ artinya sama dengan 100 dikali 25% sama dengan 25. Kemudian menentukan penggunaan fungsi logika if, and, or, else pada perhitungan berkondisi. Di sini kita akan menentukan penggunaan fungsi logika, di mana yaitu apabila kita menghitung atau menentukan suatu kondisi, suatu data. Fungsi if memungkinkan Anda membuat perbandingan logika antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika kondisi tersebut true atau false. Kemudian rumus if adalah sama dengan if buka kurung sesuatu adalah benar, koma, lakukanlah sesuatu, koma, jika tidak lakukanlah hal lain, buka tutup kurung. Kemudian, namun bagaimana jika Anda perlu untuk menguji beberapa kondisi? 1. Ketika anggapan atau anggaplah semua kondisi harus true atau false, berarti dianggap semua kondisi itu harus ada dua-duanya, true dan false, maka kita memakai tanda and. Sedangkan seandainya kondisi itu harus menentukan benar atau salah atau true atau salah, maka kita menggunakan kata-kata or. Dan yang ketiga, jika ingin memeriksa suatu kondisi, apabila di situ dituliskan tidak memenuhi kriteria Anda,
maka kita memakai fungsi logikanya adalah not. Ketiga fungsi dapat digunakan sendiri-sendiri, tetapi rumus tersebut lebih umum dipasangkan dengan fungsi if. Berikut gambaran umum tentang cara menyusun fungsi and, or, dan not secara individu. Ketika Anda menggabungkan masing-masing rumus dengan pernyataan if, rumus dibaca seperti ini. And sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung sesuatu adalah true, koma sebagai pemisah, sesuatu yang lain adalah true, tutup kurung, koma sebagai pemisah, nilai jika true, koma nilai jika false, tutup kurung. Kemudian jika penyusunan nilai or, berarti sama dengan if, buka kurung or, buka kurung sesuatu adalah true, koma sesuatu yang lain adalah true, tutup kurung, di mana koma nilai jika true, koma nilai jika false. Berarti or di sini menentukan jika nilainya true atau nilainya false. Kemudian not. Rumus not sama dengan if, buka kurung not, buka kurung sesuatu adalah true, tutup kurung, koma nilai jika true, koma nilai jika false. Berarti di sini dia menunjukkan not bila sesuatu itu adalah true atau jika nilai jika true atau jika nilai false. Dapat kita lihat contoh penggunaan nilai if di suatu rumus. Rumus if dapat kita lihat. Yang pertama, nilai 1, nilai 2, dan if. Nilai 1 terletak di kolom A, nilai 2 terletak di kolom B, nilai 3 terletak di kolom C, serta rumus terletak di kolom D. Di mana dapat kita lihat di nilai 1 atau di kolom A baris 2 ada angka 25, kemudian di kolom B ada baris 75 di baris 2-nya. Kemudian di baris 2-nya juga di kolom C ada kata-kata tertulis true. Berarti di situ menunjukkan jika 25 dan 75 adalah benar atau true. Berarti 25 dan 75 menunjukkan dia sama-sama benar. Berarti kalau sama-sama benar berarti rumusnya sama dengan if, buka kurung and, buka kurung baris kedua kolom A besar 0,82 kecil dari 100 tutup kurung, koma true, koma false. Yang ketiga, biru, hijau, false. Berarti di situ menunjukkan biru dan hijau, tetapi di dalam rumus menunjukkan false, berarti salah. Berarti biru dan hijau tidak termasuk di dalam soal yang diminta. Maka rumusnya adalah if, buka kurung n, buka kurung kolom A baris ketiga sama dengan merah, B baris kolom B dengan baris ketiga sama dengan hijau, tutup kurung true, false. Berarti itu menunjukkan false karena merah dan hijau tidak ada terlihat di nilai A dan nilai B. Kemudian 25 di nilai A atau nilai 1 25, nilai 2 75, sedangkan di kolom C tertulis di true. Berarti di sini menunjukkan 25 dan 75 menunjukkan dia benar. Berarti rumusnya sama dengan if, or, buka kurung A4 baris 4 besar dari 0,84 kecil dari 50 menunjukkan dia adalah benar. Kemudian nomor 6 biru, hijau menunjukkan true. Berarti jika or memilih menentukan apakah merah atau hijau yang benar. Berarti di sini menunjukkan or, buka kurung baris kelima sama dengan merah, baris kelima di kolom B sama dengan hijau,
hijau dinyatakan benar, berarti koma true and false. Kemudian 25 baris kolom B-nya kosong, kolom C-nya true, berarti di situ tidak memenuhi kriteria. Jika not baris ke-6 besar dari 50, sedangkan true dan false, berarti ini menunjukkan kolom A baris ke-6 besar dari 50, berarti dia menunjukkan false atau true. Biru true. Jika not A baris ke-7 menunjukkan merah, berarti dia menyatakan false atau menyatakan true. Demikianlah materi kita hari ini. Selanjutnya, untuk belajar mandiri kalian para siswa di rumah, silakan membuat tugas. Kamu menganalisis rumus-rumus aritmatika yang ada di perangkat lunak pengolah angka yang sesuai dengan komputer yang kamu pelajari. Demikianlah materi hari ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu menjelaskan urutan perangkat lunak pengolah angka. Dengan berakhirnya materi ini, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.